Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan de bata amata dohot nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Kurian itu hata tabukama hata ni de bata dari telas roha di partanyangata bornginon udah biju saplonom ayat saplonom sahak rodi 20. Amsal 16 ayat 16 sampai 20. Meludung dapat kita tapi hutihut ma di bagasa rohata semono madidok hata nitu hata. Aduldo dumenggan mangomo hapistaran asasere. Jalatagonado mangomo roha hapantason asapera. Dalam nihalak partigor madaudo sian hajahato. Marhamaul hosana sendiri do mana ise na mangaramoti dalan. Matua gijang ni rohado patujulu ni haje polon. Jala hati bo'o diri patujulu ni hatinggang. Tagunado serep martodi rap halak nadangol. Asa marbagi tabat-taban rap dohot najukat. Manang isi na marati-atehon hata ni debata cupangan nadingkat. Jalahalak na marhaposat tu jahuba marulitua. Isima sahat nah. Kurian itu hata nahina holongat di bagasan kewarni itu hata Yesus Kristus. Kita tahu kitab Amsal itu adalah kitab yang sangat baik, yang sangat indah untuk selalu direnungkan, dibaca, bahkan dipelajari di dalam kehidupan ini. Kitab Amsal kitab yang sangat baik, yang sangat indah untuk selalu kita renungkan, kita baca, bahkan untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak berisi nasihat-nasihat, ada begitu banyak berisi pengajaran-pengajaran, terlebih sebagai manusia yang hidup selalu berinteraksi kita dengan sesama. Apapun ceritanya masih sangat-sangat dibutuhkan bagaimana hidup di dalam moral-moral, norma-norma kehidupan ini. Itu sebabnya makanya saya katakan mengapa kitab Amsal ini sangat baik untuk selalu kita baca, sangat baik untuk selalu kita renungkan, karena di dalamnya masih banyak berisi tentang nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran, bahkan bagaimana untuk hidup dengan lebih baik. Karena apapun ceritanya Bapak Ibu Saudara, apapun ceritanya, mengapa ini penting? Karena yang pertama, kita masih hidup di dunia ini. Karena kita masih hidup di dunia ini. Meluduk luasau baru pe, napula di hari kotor. Alisa leleng mangolu do pehita rikodo parati-hati honota, rikodo guru honota akan amar pardomuan tuaka hading ganot di tonga-tonga ninggoluta. Apapun ceritanya, karena kita masih hidup di dunia ini, mau tidak mau, maka kita harus belajar dalam kehidupan ini dan hidup di dalam norma-norma kebaikan tersebut. Karena kita masih hidup di dunia ini. Dapat dua, karena kita adalah makhluk sosial. Karena kita adalah makhluk sosial, naik komarsaur, naik kon margau, naik kon mardongan, maka apapun ceritanya, kita harus belajar, kita harus membangun kehidupan kita dengan setiap norma-norma kehidupan yang baik. Kita adalah makhluk sosial, kita adalah
orang-orang yang membutuhkan kehadiran orang lain. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan topangan orang lain, membutuhkan support orang lain, juga bantuan-bantuan dari orang lain. Ido bahirikot rakma parate-ate hok kita dia kahadinggano, dia kahaulion, dia kaparsaorata. Karena kita masih hidup di dunia, karena kita juga adalah makhluk sosial. Jalan kita juga adalah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang masih memimpikan sebuah masa depan. Orang-orang yang memiliki banyak masa depan, banyak rancangan, banyak kehendak, banyak hal-hal baik yang kita harapkan di dalam kehidupan kita ini. Atau ngasa merdomu do sude, asa tupa do sude, ala ikut dohonop ta doa manginang, sagogo ni gogo na pehita, sagogo ni gogo na dohita, dan tuk do pehita memikiri parnguluano. Maka sangat dibutuhkan bantuan, sangat dibutuhkan topangan oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi untuk mewujud nyatakan masa depan kita. Tapi macam rupanya dia kedongan, dongan sahuta maju dohonom sederhana. Tentu tahasingoli do akayana kota be terbangun karakter, terbangun mentalnya dengan baik. Jalataboto doa manginang, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan mental bahkan spiritual akademiki. Ada porohatara manginang mulud si hasuso kuduhita di tonga-tonga ni luata, di tonga-tonga ni donga sahutata. Tum salah pihak kagilek tai ibasobu nama. Ape denganna molo salah iko pai ngotot do. Alai Allah songoni nak kaning dak tahari koton marsao, dak tahari koton na margaulon, dohota kalana asing, ujungnya akan berimbas kepada segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan anak-anak yang maaf kata kita katakan sebagai aset masa depan kita, buido dohonon. Ini juga akan mempengaruhi. Alita idama mulu dinggedo akka parsaorata. Totu dohonon nade dan dinggas songoni. Di paingon. Geriada gabe diajari do odo nadinggan. Inilah yang baiknya yang harus kamu lakukan. Ale ala si hasoso godo hita ala dang makarikot tersinakingani hita akado ngape gabe di pasombu nama elo mo nama isi gabe nina nama ida ubahan nakani ngamanginan bagaimana apapun ceritanya sangat baik kita untuk belajar kembali merenungkan kitab ini di dalam kehidupan kita karena ada begitu banyak nasihat pengajaran-pengajaran yang bisa membangun kehidupan kita, masa depan kita, juga bukan untuk berbicara pribadi kita semata, keluarga kita semata, tapi sebuah komunitas di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca secara keseluruhan kitab Amsal, memang penulis selalu menekankan dua hal yang menjadi poin penting di dalam kitab Amsal. Yang pertama adalah bagaimana dalam hidup ini kita harus menjadi orang yang berhikmat. Bagaimana di dalam kehidupan ini kita harus bisa menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang dengan hatinya tahu memilah-milah dan memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya.
Dan juga Amsal selalu menekankan untuk selalu melatih segala kebaikan-kebaikan, melatih segala kesabaran-kesabaran, melatih segala sesuatu yang baik yang bisa membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Selalu berusaha melatih untuk hidup jujur, melatih untuk hidup dengan moral-moral, norma-norma kehidupan. Bahkan sekalipun kesempatan itu sudah ada di depan mata, tapi inilah yang mau diajarkan. Mari latih kembali dirimu untuk menguasai dirimu, menguasai pikiranmu, menguasai hatimu. Sekalipun kesempatan itu sudah ada di depan mata, tapi kita diajak untuk selalu berusaha melatih supaya terbiasa dengan kebaikan-kebaikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah indahnya ketika kita mau membaca kembali, menggumuli kembali setiap firman, apalagi dalam kitab-kitab yang berisi wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, maka akan sangat terbangun pribadi, karakter kita, bukan hanya seperti yang diinginkan manusia, juga diinginkan oleh Allah. Dada hola di halomohon akadongata, alai nang di batape doho do di halomohon ngulutan. Allah memang kita selalu berusaha membangun menjadi sebuah pribadi yang benar-benar bermanfaat, benar-benar memiliki integritas di dalam kehidupan kita. Alani nuain di bagasa terpukona mangina ada poin penting yang mau disampaikan di dalam kehidupan kita dalam perikop hari ini. Yang pertama, saya melihat bagaimana dengan hikmat yang dari Allah kita diajak untuk menentukan pilihan kita di dalam hidup ini. Dengan hikmat yang dari Allah, kita diajak untuk menentukan setiap pilihan-pilihan, setiap keputusan-keputusan di dalam kehidupan ini. Ada 4 hal yang digambarkan di ayat 16. Adul dumenggado mangomo hapistaran asasere. Jalatagonado mangomo roha hapantason asapera. Ada 4 hal. Hapistaran, dia membandingkan dengan emas. Hapantason niroha, dia membandingkan dengan perak. Keempat hal ini adalah begitu bernilai, begitu sangat dibutuhkan oleh umat manusia, apalagi selama masih hidup di dalam dunia ini. Tapi apapun ceritanya Bapak Ibu, disinilah kita mau menentukan pilihan mana yang terbaik di antara segala yang paling baik itu. Itulah yang harus kita pilih. Emas, perak dibandingkan dengan sebuah hati yang bijaksana, sebuah kecerdasan di dalam hikmat Allah. Maka di sini kita harus menentukan kembali, harus memilih kembali di antara semua yang bernilai tinggi di dalam kehidupan kita, semua yang begitu baik yang kita rasa, tapi kita harus memilih satu. Dan penulis Raja Salomo melihat emas. Ternyata kalau kita menganggap itu sudah begitu bernilai, tapi ternyata di atasnya itu masih ada yang lebih indah, yang lebih berkualitas, yang lebih bernilai, yang benar-benar kita butuhkan, yaitu hikmat yang dari Allah. Begitu juga dengan perak yang kita katakan ini sangat-sangat bernilai, tapi juga masih ada di atasnya
yang sangat-sangat bernilai, yang sangat-sangat benar-benar kita butuhkan, bahkan akan sangat membantu kita dalam menjalani setiap proses hidup ini, yaitu hati yang bijaksana. Keempat hal tadi mungkin kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari akan selalu diperhadapkan di hadapan kita Bapak Ibu. Tapi apapun ceritanya, kita harus memilih mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka supaya jangan ada kesalahan, jangan salah mengambil keputusan, maka memang dibutuhkanlah hikmat yang dari Allah. Dibutuhkanlah hikmat yang dari Tuhan, dan yang memang benar-benar datangnya dari Allah itu sendiri. Kita masih ingat Bapak Ibu Saudara bagaimana ketika Raja Salomo diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu. Mana yang mau kau pilih untuk kuberi samamu kepada Allah, kepada Salomo? Apakah kuasa? Apakah kekayaan? Apakah kehormatan? Mulu dihita halak batak om mana didok na tulu hasnakingan. Muraul hagabeun dohot hasangau. Itu ini doradang halak batak Raja Salomo ati. Godang ordo piliton. Alega bilas diajari dohita disot bahwa ternyata di atas semuanya itu, yang menyempurnakan semuanya itu, dia melihat ada satu hal yang lebih bermanfaat di dalam hidupnya. Berilah aku hikmat Tuhan. Asa huboto manirang dia nadinggat dohot naro. Asa huboto manirang dia nadi halomo debata dohot naso di halomo debata. Asa huboto manirang dohot memilih mengambil keputusan di dalam kehidupan. Asa ulang panon solon na adon di ngoluku. Jangan ada penyesalan di dalam kehidupan kita. Dia memilih, berilah kepadaku hikmat, supaya saya bisa memilah-milah, melihat mana yang baik, mana yang disukai Allah, mana yang diinginkan Allah, dan mana yang tidak disukai oleh Allah untuk kulakukan. Bapak Ibu Saudara, di Sodo Taida bagaimana ternyata Salomo mampu melihat jauh ke depan. Dengan cara pandang visioner, dia mampu jauh menatap ke depan. Kalaupun saat ini sebenarnya dia menginginkan itu, tapi inilah yang akan mampu membawa aku, masa depanku, anak-anakku untuk jauh melangkah ke depan dengan hikmat yang dari Tuhan. Jadi kita diajak kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tentukan kembali setiap pilihan-pilihan itu. Kita tahu semuanya itu baik, tapi di antara kebaikan-kebaikan itu pasti ada satu yang paling baik, pasti ada satu yang paling indah, yang akan membawa kita bukan hanya cerita sampai esok hari, sampai minggu depan, sampai tahun depan, tapi seperti yang dipikirkan Salomo, jauh ke depan cara panjangnya, jauh ke depan dia menatap. Bahkan sampai saat ini, dia selalu dielu-elukan sebagai satu-satunya orang yang pernah ada di dunia ini yang memiliki hikmat yang dari Kristus Yesus. Do ditatap ibana tujulu. Do di sarihon ibana tujul. Dada holan hitungan 1 minggu, 1 tahun, atau hitungan waktu manusia. Jadi mari kita tentukan kembali, dan mari kita memakai hikmat Allah. Kita tentukan setiap pilihan-pilihan ini. Nah, paduahon huida di sona manginang, kita juga diajak dengan hikmat Allah.
taulah selalu menempatkan diri ini dalam segala situasi. Penulis menekankan di ayat 18, dia mengatakan matua gijang ni rohado patujulu ni hazepolo. Jala hati bo diri patujulu ni hatinggan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa berbagai macam anugerah, kasih, bahkan berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Apakah itu berbicara kesuksesan, apakah itu berbicara dengan kepintaran dan lain sebagainya, yang pasti berbagai macam diberikan Tuhan kepada kita, dan kita tahu jalan rahangulu hodo berapa dohani di atas langit pasti masih akan ada langit. Jadi kita diajak mampu menempatkan diri dengan sebaik-baiknya untuk, ya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kehidupan kita, untuk masa depan, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita. Sekalipun kita memiliki, sekalipun kita lebih, tapi bukan itu yang harus kita tonjolkan. Tapi lebih indah memiliki hati yang rendah bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang-orang congkak. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, pergaulan yang baik pasti akan membangun kehidupan kita juga. Tapi pergaulan yang tidak baik ini pasti akan bisa merusak kehidupan kita juga. Makanya kita diajak untuk mampu menempatkan diri kembali. Kalaupun kita memiliki hal-hal yang patut untuk kita banggakan, tapi janganlah terlalu kita membanggakannya. Karena hal-hal yang bersifat duniawi ini sementara. Seperti sorhani pada tidur sifatan itado di bagasan mulut. Tetapi hati yang rendah, hidup bersama-sama dengan orang yang rendah hati, itulah yang lebih baik yang harus kita perbuat di dalam kehidupan. Apalagi dalam hidup kita sebagai makhluk sosial. Apapun ceritanya, kita masih butuh topangan dari saudara-saudara kita. Kita masih butuh support, kita masih butuh doa-doa, kita masih butuh bantuan-bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Jalan apik terdapur rohata amangina. Mulu seadong dohala nasi songoni, na pitor mator baku di baik ibadah ngoluna. Dak palagudak halak nama kalomo nasi songoni. Natu magot do berengo biasa-biasa. Alai benar-benar di halomo jala di hasiholi. Nah tumagodo kelihatannya biasa-biasa, tapi dia membawa dampak baik bagi orang-orang di sekitarnya. Apalagi molo songot dihita si patah, jugdo roha jala maralo do tu akan nguluta. Kita tahu. Selalu kita pahami, kita hidupi di atas langit pasti akan masih ada langit. Alani penulis ini mau mengajak kita lebih baik merendahkan diri dengan orang-orang yang rendah hati. Lebih baik menempatkan diri ini berada bersama-sama dengan orang-orang yang pada umumnya selalu merindukan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita juga diajak seperti yang dikatakan di ayat 20 untuk selalu merindukan firman Allah, untuk selalu merindukan persekutuan-persekutuan, untuk selalu merindukan sebuah komunitas yang bisa saling membangun, saling mensupport, saling melengkapi di dalam kehidupan ini. Maka satu-satunya yang bisa selalu memperdamaikan
hanyalah sebuah persekutuan di dalam firman Tuhan. Maka dalam penulis hari ini kita diajak untuk selalu merindukan, untuk mencintai, merindukan persekutuan-persekutuan. Kita tahu keterbatasan-keterbatasan kita, Bapak Ibu. Kita tahu keterbatasan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu keterbatasan-keterbatasan orang-orang yang peduli dengan kita. Paling hebat dia mampu membantu kita. Ketika kita mengalami goncangan psikis, hanya dengan mengatakan bersabarlah. Paling hebat dia hanya mampu mengatakan itu. Tapi satu-satunya yang bisa membantu kita, menyelamatkan kita adalah dengan mendengarkan, menghidupi firman Tuhan. Hebat apapun, sekuat apapun, manusia itu masih memiliki keterbatasan. Sehebat apapun, sekuat apapun, manusia itu masih memiliki banyak kekurangan. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya saja, dia masih belum sanggup. Apalagi untuk orang lain. Dia pasti akan berpikir. Maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, kehidupan kita, keluarga kita, adalah dengan membangun kembali kehidupan yang benar-benar selalu merindukan firman Tuhan, kehidupan yang benar-benar selalu hadir di hadirat Allah, bersekutu bersama, hidup di dalam pengajaran firman Tuhan, membangun kerohanian kita sendiri, membangun relasi kita sendiri dengan Allah di dalam persekutuan dan di dalam firman-Nya yang kudus. Maka inilah beberapa hikmat yang harus kita hidupi kembali, yang harus kita gumuli kembali di dalam hidup ini. Kalau kita mau kehidupan kita benar-benar indah, kalau mau kehidupan ini boleh berjalan dengan baik, orang-orang juga selalu bersuka cita, sebuah persekutuan yang benar-benar selalu memperdamaikan. Maka setiap orang harus menghidupi setiap pengajaran ini dengan selalu membangun kehidupannya, juga harus mampu membawa kontribusi yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah kehidupan orang-orang yang berhikmat. Bukan hanya dirinya yang dia pikirkan, tapi juga orang lain. Tapi juga masa depan yang jauh ke depan akan mampu menyelamatkan kehidupannya, keluarganya, bahkan masa depan anak-anaknya. Amin.